Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Zahra Purwita Nitias dengan NPM 20423-0067. Mata kuliah telah kurikulum dan dosen pengampu Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baik teman-teman, pada pertemuan kelima pekan lalu kita sudah membahas mengenai elemen kurikulum 13 dan elemen kurikulum merdeka. Nah, pada pertemuan kelima tersebut kita membahas mengenai 3 materi mengenai elemen kurikulum. Pertama, mengenai standar kompetensi lulusan atau SKL, yang kedua standar isi, dan yang ketiga zonasi dan domisili. Lalu pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas 2 standar yang akan dibahas pada kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Lalu apa sajakah itu? Mari kita simak videonya. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini maka membahas mengenai 2 materi. Yang pertama tentang standar proses dan yang kedua mengenai standar penilaian. Oke teman-teman, kita akan membahas mengenai standar proses dari kurikulum merdeka dan kurikulum 13 teman-teman. Tapi sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan standar proses? Jadi standar proses adalah salah satu dari 8 standar nasional pendidikan di Indonesia. Nah, standar proses merupakan acuan minimal dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan yang meliputi pertama itu ada perencanaan pembelajaran, dapat pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir itu penilaian hasil pembelajaran. Lalu, apakah tujuan dari standar proses ini? Jadi, tujuan utamanya adalah untuk menjamin agar proses belajar berjalan secara lancar. Itu ada efektif, efisien, dan interaktif yang menyenangkan juga teman-teman, dengan tujuan agar mendorong siswanya lebih aktif serta mandiri. Baik teman-teman, kita masuk pembahasan di dalam kurikulum 13. Nah, jadi dalam kurikulum 13 ini standar proses merupakan panduan pelaksanaan pembelajaran yang menekankan pada pendekatan ilmiah atau saintifik yang pembelajaran ini berbasis dengan kompetensi. Terdapat ciri utama yang dapat kita amati teman-teman, yakni pendekatan. Pendekatan dalam kurikulum 13 ini adalah 5M. M pertama itu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Dalam mengamati, siswa mengamati fenomena atau objek. Untuk menanya, siswa diajak mengembangkan rasa keingintahuan mereka, serta siswa mencari data dan informasi. Kemudian siswa harus menganalisis atau menganalisa informasi untuk membentuk pemahaman, dan yang terakhir itu mengkomunikasikan atau menyampaikan hasil analisis atau dari proses belajar mereka. Yang kedua itu dapat ciri dokumen yang digunakan teman-teman. Ini silabus dan RPP. RPP ini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai dokumen yang wajib. RPP ini semula terdiri dari 13 komponen, tetapi disederhanakan menjadi 3, yakni tujuan, kegiatan, dan penilaian. Ciri yang ketiga itu capaian pembelajarannya teman-teman. Fokus pada kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD yang harus dicapai oleh siswa pada setiap jenjangnya. Untuk ciri yang keempat itu ada penilaian. Penilaian dilakukan terhadap penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan berbagai bentuk asesmen atau penilaian. Nah, ciri yang terakhir itu adalah peran guru dan siswanya. Guru itu sebagai fasilitator atau pengarahnya teman-teman. Kemudian siswanya itu harus aktif, tetapi tidak mengikuti alur dan struktur pembelajaran yang sudah ditetapkan. Setelah kita membahas tentang standar proses dari kurikulum 13, selanjutnya kita akan membahas standar proses dalam kurikulum merdeka. Apa sih standar proses dalam kurikulum merdeka? Jadi, standar proses dalam kurikulum merdeka adalah pedoman pembelajaran yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada guru dan siswanya dalam satuan pendidikan untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan para peserta didiknya.
terdapat ciri utama yang dapat kita perhatikan, yakni yang pertama fleksibilitas yang tinggi. Dalam kurikulum merdeka tidak lagi terikat pada silabus pusat. Guru bebas memilih atau menyusun modul ajar pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswanya. Kemudian ciri yang kedua itu pembelajaran berdiferensi. Guru itu harus memperhatikan minat, bakat, kesiapan belajar, dan gaya belajar para peserta didiknya. Ada pendekatan individual yang mendorong siswa belajar sesuai dengan kompetensinya. Ciri-ciri yang ketiga itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering kita dengar dengan P5. Kegiatan ini merupakan kegiatan proyek lintas disiplin untuk membentuk karakter dan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan lain sebagainya. Nah, proyek ini tidak berorientasi pada nilai, tetapi pada pengalaman belajar yang lebih bermakna. Dan ciri yang keempat itu terdapat penilaian formatif yang dominan. Di sini dimaksudkan penilaian dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik dan mendorong suatu perbaikan. Ini penilaian sumatif itu tetap ada, tetapi tidak dijadikan suatu acuan atau dominan. Nah, ciri yang terakhir itu peran guru dan siswa. Guru berperan sebagai pendamping atau pelatih atau disebut dengan coach dan fasilitator pembelajaran yang reflektif. Sedangkan siswa itu menjadi subjektif atau subjek yang aktif dalam merancang dan mengelola proses pembelajaran yang jauh lebih efektif. Teman, untuk mengetahui perbedaan antara standar proses dari kurikulum 13 dan kurikulum merdeka, di sini terdapat perbandingan standar proses dari kedua kurikulum itu. Nah, yang pertama itu ada kurikulum 13. Dalam kurikulum 13 ini kita dapat memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama itu pendekatan. Pendekatan dalam kurikulum 13 adalah saintifik atau 5M, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan juga mengomunikasikan. Nah, yang kedua itu dari aspek perencanaan. Silabus dan RPP merupakan dokumen wajib dan fokus utamanya pada kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Nah, aspek yang ketiga itu merupakan penilaian. Nah, pada kurikulum 13 ini berfokus pada hasil. Nah, untuk yang aspek terakhir dari kurikulum 13 dapat kita perhatikan adalah siswanya. Di sini siswa termasuk dalam kategori terbimbing. Selanjutnya tentang perbandingan standar proses dalam kurikulum merdeka. Nah, dapat kita lihat teman-teman bahwasanya aspek pertama dalam kurikulum merdeka dalam pendekatan yakni humanistik dan fleksibilitas. Yang kedua itu perencanaannya berbasis modul ajar yang juga berbasis dengan CP atau capaian pembelajaran. Selanjutnya teman-teman, ini perbandingan standar proses dalam kurikulum merdeka. Dapat kita lihat dari 4 aspek. Aspek pertama ini pendekatan. Dalam kurikulum merdeka, pendekatannya itu humanistik dan fleksibilitas atau fleksibel ya teman-teman. Nah, aspek yang kedua itu perencanaan. Modul ajar itu berbasis dengan CP atau capaian pembelajaran. Aspek yang ketiga itu penilaian. Berbeda dengan kurikulum 13, pada kurikulum merdeka fokus penilaian itu berdasarkan fokus pada prosesnya, bukan dari hasilnya. Nah, untuk aspek yang terakhir ini siswa. Dalam kurikulum merdeka, siswa menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, pengertian dari standar penilaian dan perbandingan dalam kurikulum 2013 serta kurikulum merdeka. Apa sih yang dimaksud dengan standar penilaian? Jadi, standar penilaian adalah kriteria minimal mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan dalam satuan pendidikan.
Lalu apa tujuan dari standar penilaian ini? Jadi, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa yang pertama itu hasil belajar siswa diukur secara objektif, akurat, adil, serta konsisten. Yang kedua, itu penilaian tidak hanya berfokus pada nilai akhir, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki proses belajar. Dan yang terakhir, guru dapat mengetahui pengembangan siswa dan memberikan umpan balik yang jauh lebih bermanfaat. Nah, dan juga ada penilaian yang mencakup 3 ranah. Ranah yang pertama itu sikap, afektif. Yang kedua itu pengetahuan, yakni kognitif. Dan yang ketiga keterampilan itu psikomotorik. Dalam kurikulum 13, standar penilaian merupakan standar penilaian yang difokuskan pada pengukuran pencapaian kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD melalui pendekatan yang lebih sistematif dan menyeluruh. Terdapat ciri utama dari standar penilaian di dalam kurikulum 13, yakni itu jenis penilaiannya. Jenis penilaian ini mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, ciri kedua itu pendekatan penilaian. Menggunakan penilaian autentik, yaitu menilai kemampuan siswa dalam konteks nyata dan mengutamakan penilaian proses dan hasil belajar. Ciri yang ketiga itu adalah fungsi utama. Fungsi utamanya yaitu untuk mengetahui capaian kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai dasar pemberian nilai rapor dan laporan hasil belajar siswa dan memberikan umpan balik kepada siswa dan orang tua. Ciri yang keempat itu asesmen terdiri dari penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif itu selama proses pembelajaran dan penilaian sumatif itu selama akhir pembelajaran. Dan yang terakhir, ciri utama dari standar penilaian di dalam kurikulum 13 adalah penilaian administratif, yakni di mana penilaian cenderung terstruktur dan formal, seringkali melibatkan dokumen pelaporan yang cukup kompleks. Baik teman-teman, setelah kita membahas mengenai standar penilaian dalam kurikulum 13, selanjutnya kita akan membahas standar penilaian dalam kurikulum Merdeka. Jadi dalam kurikulum Merdeka, standar penilaian itu juga disebut dengan asesmen, di mana ini lebih fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan belajar siswa secara menyeluruh. Terdapat ciri utama dari standar penilaian dari kurikulum Merdeka, yakni yang pertama itu fokus utamanya, yakni dari penilaian bukan hanya untuk mengetahui hasil akhir, tetapi juga untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, penilaian ini juga untuk menilai kemajuan belajar siswa dari waktu ke waktu, bukan hanya menilai dari hasil akhirnya saja. Selanjutnya itu ada ciri yang kedua, yakni jenis penilaian. Jenis penilaian ini terbagi menjadi 3 teman-teman, yakni yang pertama asesmen diagnostik awal, yakni digunakan untuk mengetahui kesiapan dan kebutuhan siswa dalam awal pembelajaran. Yang kedua itu ada asesmen formatif. Asesmen ini digunakan untuk secara berkelanjutan untuk memantau dan memberikan umpan balik. Asesmen yang ketiga itu ada asesmen sumatif. Asesmen ini digunakan untuk mengukur pencapaian pembelajaran atau CP, tetapi tidak terlalu menekankan pada angka nilai. Nah, ciri yang ketiga itu ada siklus asesmen atau siklus penilaian, yakni refleksi siswa dan guru sangat ditekankan. Guru menggunakan hasil asesmen untuk menyesuaikan strategi pembelajaran selanjutnya, bukan hanya sekedar memberikan nilai. Ciri yang keempat itu instrumen yang digunakan. Instrumen yang digunakan ini adalah fleksibel, di mana guru bisa menggunakan observasi, diskusi, proyek, jurnal, portofolio, rubrik, hingga pertanyaan terbuka. Penilaian kualitatif dan deskripsi lebih diutamakan daripada hanya sekedar angka. Nah, ciri yang kelima atau ciri yang terakhir itu adalah filosofi penilaian. Berdasarkan prinsip bahwa setiap anak berbeda dan memiliki cara berkembang dan kecepatannya masing-masing dalam memahami materi.
Jadi, penilaian itu harus bersifat memerdekakan atau adil secara menyeluruh dengan tidak menghakimi. Standar penilaian yang telah dijelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya kurikulum 13 itu jauh lebih menekankan pada struktur dan sistem. Sedangkan kurikulum merdeka itu menekankan pada fleksibilitas dan pengembangan siswa. Tapi, keduanya itu sama-sama memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.